Hai semua, terima kasih telah bergabung dalam video ini. Selamat datang di tutorial video kami tentang penggunaan komputer aided manufacturing atau CAM. Oke, perkenalkan nama saya Febriansyah, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini, kita akan belajar tentang tutorial CAM. Seperti yang teman-teman ketahui semua, bahwasanya di dunia manufaktur yang terus berkembang saat ini, teknologi telah menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi penggunanya. CAM adalah salah satu teknologi yang paling bertransformasi di dalam bidang ini. CAM atau biasanya disebut dengan Computer Aided Manufacturing merupakan sebuah inovasi dari teknologi yang cara kerjanya berbantu sebuah perangkat lunak komputer dan mesin yang bekerja untuk memfasilitasi dan mensinkronisasikan data perintah yang telah diatur dari komputer, lalu diterapkan ke dalam proses permesinan. Dalam hal ini, aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Autodesk Inventor CAM Ultimate. Autodesk Inventor CAM Ultimate adalah aplikasi tambahan pada Autodesk Inventor yang mengintegrasikan kemampuan CAM langsung ke dalam lingkungan CAD. Inventor di aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk merancang strategi permesinan secara langsung dari model 3D mereka, tanpa perlu beralih ke perangkat lunak terpisah. Oke teman-teman, dalam video part 1 ini, saya akan mentutorialkan pembuatan profil benda kerja, lalu setelah itu menjelaskan beberapa menu-menu utama dalam Inventor CAM. Adapun tujuan pembelajaran pada video part 1 ini yang ingin dicapai ialah 1. Mahasiswa mampu mengetahui fungsi dan kegunaan dari menu utama yang terdapat dalam Inventor CAM. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat profil benda kerja menggunakan tools dan fitur yang tersedia di Inventor CAM sesuai dengan gambar ataupun spesifikasi dalam job sheet yang telah dibuat. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan ini dan kita temukan bagaimana teknologi dapat mengubah cara kita merancang dan memproduksi. Oke, baiklah teman-teman. Pada video tutorial kali ini, sebagai langkah awal, kita akan membuat profil benda kerja jadi yang akan kita lakukan proses CAM nantinya teman-teman. Oke, sebelum itu, di sini saya telah menyiapkan sebuah job sheet yang akan menjadi panduan kita untuk membuat profil benda kerja jadi nantinya teman-teman. Oke, bentuknya akan seperti ini, bisa dilihat teman-teman di layar monitor atau di screen video ini. Ini ada ukurannya, lalu ini diameter yang akan kita gunakan. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam proses pembuatan profil benda kerjanya. Oke teman-teman, langkah awal pada video pembuatan profil benda kerja ini, kita akan membuat terlebih dahulu sketsanya, kemudian setelah itu akan kita lakukan revolve pada sketsa yang telah kita buat nantinya. Oke, pertama-tama kita pilih plan-nya terlebih dahulu untuk kita gambar sketsanya. Kita pilih ini, lalu kita pilih plan-nya. Di sini saya menggunakan plan yang ini saja, YZ plan. Oke, kita klik. Oke, kita geser sebentar. Oke, setelah itu kita akan membuat sketsanya. Kita pilih line. Kita taruh di sumbu ini, di tengah-tengah ini, lalu kita tarik ke atas 12 mm, lalu ke arah kanan itu sebesar 30 mm, ke bawah itu sebesar 6 mm, lalu ke kanan itu kita tarik sebesar 8 mm, kita tarik lagi ke bawah itu sebesar 2 mm, lalu ke kanan itu sebesar 4 mm, dan ke atas sebesar 1 mm ya teman-teman. 1 mm, lalu kita tarik ke kanan lagi, ini sebesar 18 mm. Setelah itu kita tarik ke bawah 5 mm, lalu kita arahkan lagi ke sumbu pertama atau sumbu awalnya. Oke, kita tarik.
Oke, sketnya sudah selesai kita buat. Setelah ini kita akan melakukan proses revolve. Oke, kita pilih finish sketch terlebih dahulu. Oke, kita akan beralih ke 3D model. Kita pilih revolve. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita diminta untuk memilih sumbu yang akan kita jadikan patokan untuk kita revolve ya, teman-teman. Kita pilih di sini saja. Untuk angle-nya kita buat 360 derajat. Lalu pilih OK. Di dalam job sheet tidak hanya membuat seperti ini. Di sini teman-teman, di dalam job sheet juga kita akan membuat chamfer pada bagian belakang, di bagian tengah, dan di bagian depan. Oke, kita pilih chamfernya. Muncul seperti ini. Untuk di stage-nya kita pilih 2 mm. Oke, kita arahkan di mana yang akan kita lakukan pembuatan chamfernya, di bagian belakang, di bagian tengah, dan di bagian depan. Lalu pilih OK. Tidak hanya chamfer, di sini kita diminta juga untuk membuat thread, teman-teman. Oke, kita pilih menu thread-nya. Lalu kita arahkan di bagian mana yang akan kita lakukan pembuatan thread-nya, teman-teman. Kita arahkan ke sini, oke. Lalu kita klik. Nah, kita sesuaikan untuk spesifikasi dari thread-nya sesuai dengan yang ada di job sheet. Kita menggunakan thread M10 x 1,5. Kelasnya kita menggunakan 6G, lalu pilih OK. Oke teman-teman, ini profil benda kerja yang sudah jadi, yang sudah kita buat sesuai dengan spesifikasi yang ada di job sheet. Oke, di sini teman-teman juga bisa memilih material dari benda kerja yang teman-teman akan gunakan. Ini bisa di atas ini, di default ini kita pilih material dari benda kerja yang akan teman-teman gunakan. Misalkan di sini saya pilih aluminium. Dengan memilih bahan ataupun material dari benda kerja ini, teman-teman juga akan memilih juga ataupun mengkalkulasi material dari tools yang teman-teman akan gunakan. Oke, kita pilih aluminium saja di sini, teman-teman. Oke, tutorial pembuatan profil benda kerjanya sudah selesai. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video tutorial cam-nya, alangkah baiknya di sini kita mengetahui dulu tools-tools apa saja yang ada pada menu cam inventor ini, teman-teman. Ada beberapa menu-menu yang akan saya jelaskan di sini. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ke menu yang pertama. Yang ini ada menu simulate. Jadi di menu simulate ini teman-teman, itu berfungsi untuk kita dapat meninjau ataupun memulai simulasi dari proses manufacturing yang telah kita buat. Jadi kalau teman-teman mau mensimulasikan gerakan pahat, gerakan dari benda kerja yang tersayat, itu bisa kita lihat di simulate ini teman-teman. Oke, selanjutnya ada menu post process. Nah, pada menu post process ini teman-teman bisa melihat ataupun mengkonversikan data dari hasil manufacturing yang telah dibuat, seperti proses pemotongan, lalu ada alat potong yang digunakan, terus mesin yang digunakan. Jadi pada menu post process ini dia menghasilkan sebuah kode atau G-code itu teman-teman. Oke, di bawah menu post process itu ada menu setup sheet teman-teman. Jadi fungsi dari menu setup sheet ini untuk menghasilkan gambaran dari keseluruhan program NC untuk operator CNC. Lalu di bawah menu setup sheet ada menu generate. Pada menu generate ini fungsinya itu teman-teman bisa mengembalikan operasi pengelolaan setiap kali teman-teman memodifikasi tergantung dari operasi yang teman-teman lakukan. Lalu juga di menu ini teman-teman bisa dapat meregenerasi semua operasi yang ada secara bersamaan maupun secara individu.
Di bagian seterusnya ada menu setup. Nah, pada menu setup ini merupakan suatu langkah awal nih teman-teman untuk melakukan sebuah proses seperti profile logging, finishing, grouping. Untuk melakukan proses scam, setup ini merupakan langkah awal yang teman-teman lakukan. Jadi fungsi dari menu setup ini membantu teman-teman itu mendefinisikan model benda kerja apa yang akan teman-teman kerjakan. Terus menentukan juga ukuran dari benda kerja awal teman-teman. Dan tak kalah pentingnya juga di menu setup ini salah satu fungsi yang ditawarkan yaitu dapat mengatur WCS-nya teman-teman. WCS dari benda kerja yang akan kita lakukan proses scan. Jadi WCS itu merupakan Work Coordinate System. Oke, bergeser ke sebelahnya. Dari menu setup itu ada menu folder. Nah, fungsi dari menu folder ini untuk menambahkan folder yang berisi proses manufacturing yang telah dibuat sebelumnya. Lalu pada menu folder ini juga akan ditambahkan di bawah proses manufaktur yang telah dibuat atau sedang dibuat, sehingga akan ada proses penggabungan antara proses yang sedang dibuat dengan proses yang telah dibuat sebelumnya. Oke, bergeser lagi ke sebelah kanannya, itu ada menu manual NC. Fungsi dari menu ini, teman-teman bisa menambahkan ataupun mengurangi operasi ke output NC yang disesuaikan dengan mesin nih teman-teman. Atau bahasa lainnya juga dapat digunakan untuk mengaktifkan maupun mematikan aksesoris mesin seperti karter bagian, konveksi chip, dan lain sebagainya nih teman-teman. Di bawah menu manual NC ada menu Frog WCS. Jadi pada menu ini teman-teman bisa berfungsi untuk melakukan pengujian di mana uji WCS ini dapat menghasilkan kode NC untuk dapat mengaktifkan siklus pengujian pada mesin teman-teman sekalian seperti uji sudut, uji dinding, silinder, dan posisi tunggal. Oke, bergeser ke menu selanjutnya itu ada menu drilling nih teman-teman. Jadi pada menu drilling ini fungsinya untuk melakukan proses drilling ataupun pengeboran nih teman-teman pada permukaan benda kerja yang ingin dilakukan pengerjaan. Jadi kalau teman-teman mau melakukan proses drilling, teman-teman bisa menggunakan tools ataupun menu drilling ini teman-teman. Oke, bergeser selanjutnya di sini ada menu untuk penggunaan mesin milling nih teman-teman. Seperti ada passing, ada pocket, contouring, adaptive, sweep, multi axis contour, dan lain sebagainya. Di sini kita tidak menggunakan menu ini teman-teman, karena pada video kali ini kita akan berfokus pada mesin turning ataupun mesin bubut saja nih teman-teman. Jadi saya jelaskan yang di bagian mesin bubut ini saja ya teman-teman. Oke, untuk menu yang pertama itu ada menu grooving nih teman-teman, yang ditawarkan dari aplikasi Autodesk Inventor ini. Jadi pada menu grouping ini teman-teman bisa melakukan pemakanan dengan jumlah banyak grouping ataupun alur. Jadi kalau teman-teman mau membuat alur, bisa teman-teman pilih menu ataupun tools grouping ini teman-teman. Lalu selanjutnya di sebelah kirinya ada profile finishing, sesuai dengan namanya nih teman-teman, profile finishing. Jadi biasanya profil finishing ini dilakukan di akhir kegiatan ataupun di akhir-akhir proses pengerjaan yang fungsinya untuk menghaluskan permukaan dari benda kerja. Oke, selanjutnya bergeser ke sebelah kiri lagi di bagian profile logging. Oke, fungsi dari menu ini teman-teman adalah untuk melakukan pemakanan dengan menyesuaikan profil ataupun contouring atau kontur dari benda kerja yang telah dibuat. Dan juga pada menu ini teman-teman dapat membuat pemotongan berupa chamfer, bertingkat, cengkung atau radius, dan sebagainya nih teman-teman. Atau bisa juga dengan kata lain atau sebutan lain, ini di menu profile logging ini menu yang dapat memberikan kemudahan untuk menggunakan ataupun untuk pengguna melakukan proses pemakanan sekaligus teman-teman. Jadi di profile logging ini teman-teman bisa melakukan sekali pemakanan dan membentuk kontur dari profil benda kerja yang kita buat teman-teman. Bergeser ke sebelah sini teman-teman, di samping menu grouping itu ada menu
turning facing nih teman-teman. Fungsi dari menu ini itu sebagai langkah awal ataupun melakukan pemotongan bagian depan ataupun bagian muka dari benda kerja, yang tujuannya itu untuk meratakan permukaan benda kerja yang seringkali itu tidak rata akibat pemotongan. Jadi untuk meratakan bekas-bekas pemotongan yang tidak rata itu kita bisa menggunakan turning facing dulu nih teman-teman sebelum dilakukan proses pengerjaan yang lainnya. Oke, di bawah menu turning facing itu ada menu turning part nih teman-teman. Fungsi dari turning part ini adalah untuk memisahkan ataupun juga bisa digunakan untuk memotong bagian yang akan dikerjakan pada spindle line atau setelah bagian tersebut telah dikerjakan sepenuhnya. Jadi apabila masih ada sisa pada benda kerja yang telah dilakukan pengerjaan, itu bisa kita potong dengan menggunakan menu turning part ini teman-teman, sesuai dengan profil benda kerja yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di bawah menu turning part itu ada menu turning thread nih teman-teman. Seperti namanya atau sesuai dengan namanya turning thread, jadi fungsi dari turning thread ini untuk membuat ulir pada benda kerja. Pada menu turning thread ini bisa membuat ulir dalam dan juga bisa membuat ulir luar teman-teman. Oke teman-teman, berlanjut dari turning thread tadi, kalau teman-teman lihat klik bagian turning ini, bakalan ada dua menu lagi nih yang tampil nih teman-teman. Ada menu single grouping dan ada menu chamfer. Pada menu single grouping ini teman-teman, fungsinya itu untuk membuat alur yang hanya pada satu daerah ataupun bagian-bagian benda kerja yang terpilih saja. Contohnya seperti ini. Lalu di bawah single group ada menu chamfer. Pada menu turning chamfer ini umumnya itu digunakan untuk melakukan pembuatan chamfer pada sudut-sudut yang tajam ataupun sulit pada profil benda kerja yang ada nih teman-teman. Jadi saya rasa penjelasan dari saya ini sudah cukup terkait menu-menu ataupun tools-tools yang kita gunakan nantinya untuk proses pembuatan camnya. Oke, baiklah teman-teman, pada video part 1 ini, sebagai bagian dari pengalaman pembelajaran, kami ingin memberikan tantangan tambahan untuk memperdalam pemahaman teman-teman. Setelah sesi tutorial ini berakhir, kita akan menyediakan soal kasus yang dirancang untuk menguji pengetahuan teman-teman, serta dapat membantu mempraktikkan apa yang telah teman-teman pelajari. Pada soal kasus ini, akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menerapkan konsep-konsep baru dalam situasi yang nyata, mengembangkan kemampuan analisis, serta dapat menilai kemampuan dari teman-teman dalam memecahkan suatu masalah. Ini adalah suatu langkah penting untuk memastikan bahwa teman-teman dalam hal ini benar-benar dalam memahami materi yang telah diajarkan. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu yang ada, kita langsung masuk saja ke dalam soalnya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang mahasiswa teknik manufaktur bernama Andi sedang mengikuti pelatihan pemrograman mesin CNC menggunakan Autodesk Inventor CAM. Untuk menyelesaikan pelatihan ini, ia diminta mempelajari dan memahami beberapa menu utama di Autodesk Inventor CAM agar dapat mengaplikasikan software tersebut dengan baik. Sebagai bagian dari tugas pelatihannya, dia diminta untuk membuat sebuah komponen berbentuk silinder yang memiliki ukuran diameter 50 mm dengan panjang 60 mm dan di tengahnya terdapat sebuah lubang berukuran diameter 25 mm dengan panjang 30 mm. Dari kasus di atas timbul sebuah pertanyaan. Coba jelaskan, menu atau tab apa saja yang harus digunakan Andi untuk menyelesaikan tugasnya? Oke, kita beralih ke soal kedua. Di sebuah kelas teknik pemesinan, seorang guru ingin mengajarkan cara menggunakan Autodesk Inventor CAM untuk merancang simulasi, proses pemesinan CNC yang aman dan akurat bagi mahasiswa. Simulasi ini juga harus mampu menampilkan setiap tahapan pemotongan secara detail dari setiap proses yang dilakukan. Dari kasus di atas timbul sebuah pertanyaan.
Fitur simulasi apa saja yang tersedia di Autodesk Inventor CAM yang dapat membantu mahasiswa memahami proses pemesinan CNC secara visual dan detail? Serta jelaskan bagaimana fitur ini dapat digunakan dalam pengajaran agar mahasiswa lebih mudah memahami setiap tahapan proses pemotongan. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi 2 soal yang harus teman-teman selesaikan dalam tutorial Inventor CAM kali ini. Sekarang, tugas teman-teman diminta untuk mentelaah dan mencoba menganalisis dari kasus tersebut, sehingga teman-teman dapat menentukan langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menemukan solusi yang terbaik. Oke, baiklah teman-teman, dan demikianlah tutorial Autodesk Inventor CAM pada part 1 ini yang membahas tentang pembuatan profil benda kerja dan penjelasan menu-menu utama dalam Inventor CAM. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang memulai dengan Autodesk Inventor CAM. Jika teman-teman menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dipelajari selanjutnya. Oke, terima kasih yang telah menonton, dan sampai jumpa di part kedua, di mana kita akan membahas tentang setup proyek dan permesinan awal secara lebih detail. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat mencoba di Autodesk Inventor CAM.